Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mediana Awiana Tasya dari Program Studi Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang pengembangan literasi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pembahasan ini saya kutip dalam sebuah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Suherli Kusuma dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada abad 21 saat ini, kita memerlukan cara pandang yang berbeda, khususnya dalam bidang pendidikan karena adanya perkembangan teknologi dan informasi. Dari perkembangan teknologi tersebut, menimbulkan tantangan bagi para tenaga pendidik untuk mempersiapkan siswanya agar bisa menghadapi persaingan global. Nah, di era saat ini, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi tantangan bagi para tenaga pendidik untuk mempersiapkan sumber daya manusia melalui perkembangan literasi. Nah, dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, diperlukan suatu perencanaan yang matang. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan melakukan penataan kembali kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah. Berbicara tentang kurikulum, sebenarnya apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, bahan pelajaran, dan tata cara yang strategis untuk melakukan sebuah pembelajaran. Untuk melewati tantangan tersebut, kita juga bisa melakukannya dengan menggunakan 4 pilar dari UNESCO. Yang pertama yaitu learning to know, yang artinya belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to live together in peace and harmony, belajar untuk hidup bersama dalam kedamaian dan keharmonisan. Dan yang terakhir adalah learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu. Berikut disajikan sebuah tabel dalam pengukuran literasi membaca, literasi sains, dan literasi matematika yang diselenggarakan oleh Program for International Student Assessment atau PISA. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa bangsa Indonesia berada di posisi terendah dalam kemampuan literasi. Hal ini berarti bahwa pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan membaca, terkhusus adalah pelajaran bahasa Indonesia, perlu dilakukan perbaikan. Dari hasil pengukuran oleh PISA, berarti semua tenaga pendidik harus memiliki perhatian khusus dalam mengembangkan literasi peserta didik. Berbicara tentang literasi, apa itu literasi? Menurut James Gee, literasi adalah suatu keterampilan yang dimiliki seseorang dalam bentuk kegiatan berpikir, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, setelah kita membahas tentang arti dari kurikulum dan literasi, tentunya dalam melakukan pengembangan literasi diperlukan upaya khusus berupa kurikulum yang harus dikembangkan dengan baik untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Kurikulum 2013 revisi ini diharapkan bisa mengembangkan literasi pada peserta didik melalui pelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan guru dalam mengembangkan literasi siswa, yaitu yang pertama yaitu pengembangan kompetensi inti sikap, yang kedua penyelarasan kompetensi, yang ketiga proses pembelajaran berpikir, upaya keempat pengembangan literasi melalui kompetensi dasar, dan upaya yang terakhir pengembangan literasi membaca. Nah, sebelum kita membahas tentang upaya pengembangan literasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang ada pada kurikulum 2013 revisi. Kompetensi dasar terdiri dari 4 kompetensi inti. Kompetensi inti pertama yaitu terkait dengan sikap spiritual. Kompetensi inti kedua terkait dengan sikap sosial. Sedangkan kompetensi inti ketiga terkait dengan pengetahuan, dan kompetensi inti keempat terkait dengan keterampilan. Upaya pertama yaitu dengan pengembangan kompetensi inti sikap. Kompetensi ini dilakukan melalui kompetensi inti 1 pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan kompetensi inti 2 pada pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Juga pada kompetensi inti 3 dan 4 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bisa kita contohkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di materi membuat puisi. Dalam membuat puisi, pertama, siswa harus mempunyai pengetahuan tentang apa itu puisi, ciri-ciri puisi, dan syarat-syarat yang harus ada pada puisi. Setelah siswa memiliki pemahaman tentang teori tersebut, guru membantu siswa dalam memberikan gambaran mengenai puisi tersebut, materi yang akan dibahas. Setelah guru memberikan gambaran, murid
harus melakukan identifikasi terhadap suatu masalah atau topik tersebut. Nah, setelah diberikan suatu materi dan sudah mengidentifikasi, selanjutnya peserta didik bisa membuat puisi sebagai upaya mengembangkan sikap dan keterampilan mereka. Peserta didik juga bisa mengembangkan sikapnya melalui berpikir kritis dan dengan menghargai karya orang lain. Upaya yang kedua dalam mengembangkan literasi yaitu dengan penyelarasan kompetensi. Terlihat bahwa dalam penyelarasan ini berarti kompetensi dasar harus berisi tentang pembelajaran yang terkait dengan hubungan emosional, hubungan antara mental dan psikologi, hubungan dengan pola pikir manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kompetensi dasar juga ada materi yang terkait dengan pengembangan bahasa dan sastra yang mengacu pada kemampuan verbalis dan kognitif. Penyelarasan kompetensi dasar dilakukan sesuai dengan urutan, sistematika, dan tingkat kesulitan pelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, sehingga akan tercipta suatu materi dan pembelajaran yang seimbang dan saling berkesinambungan. Dalam penyelarasan kompetensi yang sesuai dengan pengembangan literasi, maka guru harus memberikan pengajaran yang seimbang antara ilmu bahasa dengan ilmu pendidikan. Karena jika hanya mementingkan pengembangan literasi melalui ilmu bahasa, tapi mengesampingkan ilmu pendidikan, itu akan tidak sesuai dengan harapan dari kurikulum 2013 tersendiri. Nah, upaya yang ketiga dalam pengembangan literasi yaitu proses pembelajaran berpikir. Nah, proses ini menggunakan metode 5M yang berupa mengamati, mempertanyakan, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. 5M ini juga digabung dengan metode pedagogik yang pembelajaran berpikirnya berupa membangun konteks, menelaah model, mengonstruksi terbimbing, dan mengonstruksi secara mandiri. Nah, dalam memberikan suatu materi, guru juga harus mempertimbangkan kegunaan isi dari suatu materi, fungsi komunikasi, mengembangkan kognisi, dan apakah materi tersebut relevan dengan budaya peserta didik. Nah, pada proses pembelajaran berpikir, murid bisa menjadi lebih mandiri dan kritis terhadap suatu hal. Murid juga bisa mendapatkan pengetahuan melalui bertanya, mengamati, mengajukan jawaban, dan memberikan kesimpulan. Upaya pengembangan literasi yang keempat, yaitu dengan pengembangan literasi melalui kompetensi dasar. Pengembangan literasi dapat diwujudkan melalui kompetensi dasar dari kurikulum inti 3 berupa pengetahuan dan dilanjutkan dengan kurikulum inti 4 berupa keterampilan. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, kegiatan ini bertujuan agar dalam pelajaran Bahasa Indonesia ada aktivitas yang dilakukan antara guru dengan peserta didik yang mengarah pada peningkatan literasi. Dan yang terakhir adalah upaya pengembangan literasi yang kelima, yaitu pengembangan literasi membaca. Pengembangan literasi membaca bisa dilakukan melalui gerakan literasi sekolah. Hal ini berupa kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran berlangsung. Nah, dalam kegiatan ini, sekolah memiliki tujuan agar membiasakan murid untuk membaca dan berpikir kritis. Akan tetapi, program literasi sekolah ini sering diabaikan oleh guru karena dianggap kurang penting. Nah, upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu memasukkan kegiatan literasi membaca ini ke dalam kompetensi dasar, sehingga para guru akan terus bertanggung jawab dan mengajak para peserta didik untuk melakukan kegiatan literasi membaca ini. Dari 5 upaya tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pengembangan literasi perlu dilakukan melalui pendidikan yang diberikan oleh guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Sekian pembahasan dalam video kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.